Mana lebih penting, uang dan sehat? Sehat. Benar. Ya. Dua-duanya. Saya tanya mana lebih penting? Sehat pikiran, otaknya sehat. Jasmaninya sehat. Sehat pikirannya. Kalau disuruh pilih, uang atau sehat? Sehat. Saya dulu. Kenapa doanya minta uang terus ya? Ayo. Pasang di status. Doa-doanya selalu minta uang. Tidak sehat. Ya. Oke. Uang perlu, tapi sehat jauh lebih. Hari ini saya khotbah dengan judul ngakunya rohani, tapi kelakuannya roh aneh. Tadinya diakonia di mana-mana. Tadinya saya mau bikin judulnya begini, ngakunya rohani, kelakuannya rohana. Ya, tapi saya ubah. Nanti ada yang tersinggung. Gak apa-apa Pak, memang Bukan, kita harus saling. Bukan, yang tersinggung itu adalah orang yang bernama rohana. Kan Pak Besi mengajarkan besi Pak, harus Pak. Iya. Kasihan kan? Nggak usah. Yang namanya rohana, ya kan? Nama saya dibawa-bawa katanya kan. Jadi saya ganti bukan rohana, tapi roh aneh. Ya, oke. Tahu apa bedanya rohani dengan rohana? Oh aneh. Ini sebenarnya apa ya? Sesuatu yang sering dijelaskan rohani tapi rohana. Ada lagi yang begini. Jika kita haleluya, baru keluar dari gereja sudah haleluya. Haleluya. Nah, itu juga kan sering kita dengar ya. Haleluya jadi haleluya. Rohani menjadi rohana. Saya iseng buka apa sih bedanya rohani dengan rohana? Ternyata ada loh. Rohani adalah sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Nah, itu rohani. Ya, selalu kaitannya dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Memahami Tuhan dan terutama melaksanakan apa perintah Tuhan. Itu yang disebut dengan rohani. Jadi manusia rohani adalah manusia yang dekat sama Tuhan. Memahami apa yang Tuhan mau dan melaksanakan apa yang Tuhan mau. Itu disebut dengan manusia rohani. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena itulah kita ibadah. Supaya apa? Dalam ibadah kita menghampiri tahtanya Tuhan. Ibadah kita datang ke rumah siapa? Tuhan. Itu bukan rumah Yunus, bukan rumah hantu Pak. Rumah hantu kan dibalikin Pak. Ya. Kan kata Bapak juga dibalik. Jangan sampai datang ke rumah hantu. Iya. Ya, kita harus datang pasang ke rumah. Di status Pak yang besar Pak. Ya. Digambarin macan Pak. Ke rumah Tuhan. Ya. Nah, datang ke rumah Tuhan untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Sebagai ucapan terima kasih kita bahwa Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Tidak hanya urusan jasmani, tapi terutama rohani. Apa gunanya kita memiliki seisi dunia ini, tetapi kita jiwanya binasa? Yang paling penting adalah hidup kita selamat selama-lamanya di rumah Tuhan. Ya, oke, itu rohani. Orang yang dekat sama Tuhan, kalau dekat sama Tuhan memahami apa yang Tuhan inginkan dan kemudian melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Nah, sebaliknya dengan rohana. Apa itu rohana? Rohana adalah orang yang mengaku dekat sama Tuhan, orang yang mengaku tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan, tetapi ini dia tidak melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Itu yang disebut rohani. Orang bilang apa? Tidak sama apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Bahasa kasarnya ya, maaf, munafik.
Itu yang disebut dengan rohana. Kebalikan dengan rohani. Tahu, paham, laksanakan. Tapi rohana, tahu, paham, tapi tidak melaksanakan. Tuhan ingin kita menjadi manusia rohani, bukan manusia rohana. Karena hidup kita harus dipertanggungjawabkan. Ya, oke. Ada orang yang kehidupannya sehari-hari sepertinya kelihatannya rohani. Kata-katanya haleluya, puji Tuhan. Sementara ada orang mau bilang haleluya aja malu. Kristen ya malu. Terus ibadah juga, bawa Alkitab juga enggak. Kenapa? Satu, berat Pak. Kedua, malu nanti ketahuan. Tapi ada orang yang sedikit-sedikit bilang haleluya, puji Tuhan, glory. Waduh, pokoknya mulutnya, suaranya, ucapannya rohani. Dan gereja rajin, Rajin Pak, minta diakonia, tiap gereja. rajin ke gereja. Bahkan satu minggu bisa 3-4 kali datang ke gereja. Minggu datang. Nanti hari Selasa ada ibadah wanita datang. Nanti ada hari Rabu 2 tengah minggu datang. Nanti hari apa lagi? 2 puasa datang. Satu minggu bisa 3-4 kali ibadah. Serigala berbulu domba. Hari Minggu sekalipun, hari Minggu saja ada yang ibadah lebih dari 1 kali. Ada rajin. Ini zaman medsos. Iya Pak. Dikit-dikit ambil ayat, posting ayat. Ini kok kelihatannya seperti luar biasa rohani. Tapi orang bilang, kenapa kalau dia ngomong bohong? Saudara sindir Pak, di sosial media saudara sindir. Ya, kenapa Diamin aja Pak. Ya. Ini yang bikin orang-orang, terutama orang-orang yang belum kenal Tuhan, menjadi ganjalan. Ada orang yang bilang begitu, saya tidak mau kebaktian di tempat itu. Loh, kenapa? Itu yang jadi asirnya, yang selalu salam-salam semua jemaat yang datang, itu masih punya utang dan tidak bayar. Waduh, aja gara-gara itu. Jadi kalau saya masuk, harus ketemu dan salam dengan dia. Sementara dia senyum-senyum, haleluya, puji Tuhan, selamat ibadah. Tapi lu punya utang dan belum bayar-bayar ke gua. Dipukulin Pak di itu Pak di gereja itu tuh di Pasir Koja. Dipukulin tuh yang namanya itu benar. Ya, ini ibadah ya, ini ibadah. Dengan dikorban. Jadi ada yang seperti itu. Dia rasanya gimana mau ibadah di situ, ketemu dengan orang yang punya hutang tapi nggak bayar-bayar, ditagihnya susah. Waktu minjemnya, mengimbah-imbah, ya. Tapi waktu dikasih pinjaman, nagihnya setengah mati. Nah, ada yang seperti itu. Itu membuat orang menjadi apa? Tawar hati. Katanya pelayanan, rajin, asyik, tapi utang nggak bayar. Kita buka Filipi 1 ayat 27. Filipi pasal 1 ayat 27. Baca sama-sama ya, Filipi 1 ayat 20. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oke, Filipi 1 ayat 27. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah hidup berpadangan dengan Injil.
supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu tentu berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kristus harus menjadi pedoman kita. Kristus harus menjadi tolok ukur kita. Ada lagu seperti ini. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Bagus kata-katanya. Yang saya mau di dunia ini hanya satu, seperti Yesus. Itu nyanyi. Tapi kalau doa, pagi, siang, malam, mintanya apa? Berkah. Berkah. Kalau ini hanya nyanyi doang. Ayo kita diingatkan, hidup kita di dunia ini kan yang sementara. Apa tujuan kita? Cari uang, cari uang, cari uang. Ada lagi kan lagu. Apa yang dicari orang apa? Uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, petang, malam. Tuh lihat empat kali. Pagi, siang, petang, malam. Apa? Uang. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Ayo, itu rohani. Kalau rohani, pagi, siang, petang, malam, cari Yesus. Dan hiduplah seperti yang Yesus mau. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tantangan bagi kita, bagi saya. Terutama orang-orang yang khotbah, orang-orang yang menyampaikan firman. Secara umum kita semua orang-orang Kristen. Tantangannya apa? Jangan menjadi manusia orang Kristen yang hanya bisa ngomong tapi nggak bisa melaksanakan. Sekali lagi, Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus, ini tantangan. Jangan main-main. Jangan anggap enteng. Jangan anggap remeh. Jangan hanya masuk kiri keluar kanan. Ini firman Tuhan. Jadilah orang Kristen yang tidak hanya bisa ngomong, tapi juga bisa melaksanakan. Supaya apa? Hidup kita tidak di batu sandungan. Ketika saya ditawari menjadi pendeta, saya tanya, untuk apa jadi pendeta? Apa mau nambah jumlah pendeta doang supaya jumlah pendeta bertambah? Hanya itu. Saya berdoa, Tuhan, apa saya harus jadi pendeta? Untuk apa saya jadi pendeta? Nah, ketika saya berdoa, Tuhan memberikan jawaban. Jawaban yang sama sekali tidak pernah terpikir oleh saya. Jawaban yang sama sekali nggak pernah saya duga bahwa Tuhan jawab seperti ini. Biasanya kalau jadi pendeta, untuk apa? Untuk memenangkan jiwa. Kan betul kan? Untuk melayani. Macam-macam lah. Biasanya kan begitu. Tapi Tuhan jawab begini. Yunus, kalau kamu jadi pendeta, itu menguntungkan bagi kamu. Enggak pernah saya duga. Tuhan menjawab seperti itu. Yunus, kalau kamu jadi pendeta,
itu menguntungkan bagi kamu. Loh, menguntungkannya di mana? Apa jadi banyak uang? Dapat persembahan? Jumat banyak? Kalau Jumat banyak, saya kaya nggak? Tergantung. Kalau Jumat saya ribuan? Iya. Hah? Ada pendeta yang Jumatnya ribuan hidupnya miskin? Ada. Nggak ada. Jadi kalau Jumat saya ribuan, Hidupnya mewah. Mobilnya Lamborghini. enak. Untung nggak? Apa begitu Tuhan? Oh, bukan. Jadi apa dong? Kok menguntungkan buat saya? Karena kalau kita bicara untung itu selalu ukurannya apa? Duit. Bukan. Kalau kamu jadi pendeta, menguntungkan bagi kamu bahwa hidupmu berubah. Mulai agak ngerti. Ya, memang hidup kita harus berubah, betul? Siapa yang setuju? Kalau kita jadi Kristen, hidup kita harus berubah. Ada yang setuju nggak? Betul. Tapi kenyataannya berubah. Tahu nggak bahwa kita harus berubah? Tahu. Setuju nggak bahwa dalam Kristus kita harus berubah? Setuju. Ibadahnya enggak. Ini haleluya berubah jadi haleluya. Dulu saya malas. Oh, puji Tuhan. Dulu malas. Sekarang tetap. Lagunya apa? Aku masih Seperti yang dulu. seperti yang dulu. Alias tidak. Ini Tuhan bilang, kalau kamu jadi pendeta, hidupmu jadi berubah. Saya bilang, Tuhan, bukankah kalau nggak jadi pendeta juga hidup harus berubah? Betul kan? Manusia ini kan sukanya ngeles kan, termasuk saya. Kenapa harus jadi pendeta? Itu menguntungkan bagimu. Kenapa untung? Hidupmu akan berubah. Kenapa? Nggak jadi pendeta juga hidup harus berubah. Ya, tapi dengan jadi pendeta, hidupmu jauh lebih mudah untuk berubah. Bisa hidup. Bapak Ibu bisa tangkap nggak kira-kira apa maksudnya? Bisa paham nggak? Bahwa kalau saya jadi pendeta, hidup saya akan berubah dan jauh lebih mudah berubah kalau saya jadi pendeta. Paham? Kalau Bapak Ibu mau berubah hidupmu dan merasa saya susah, jadilah pendeta. Seperti Tuhan bilang, kalau kamu jadi pendeta, hidupmu berubah, tapi yang lebih penting, jauh lebih mudah hidupmu berubah dibandingkan engkau tidak jadi pendeta. Mula-mula saya rada-rada ngerti, tapi enggak juga. Dan akhirnya saya paham ketika kita bilang begini. Kalau engkau jadi pendeta, maka engkau tidak bisa lagi sembarangan ngomong. Baru saya bilang, ngerti nggak? Nah itu bahasa apa itu? Nah itu sadar. Baru saya sadar. Iya ya. Kalau kamu jadi pendeta, kamu berarti tidak bisa lagi sembarangan ngomong. Betul ya. Betul. Sebagai orang Kristen, betul. Mau kita memang tidak boleh sembarangan ngomong. Betul ya. Sebagai pendeta, lebih-lebih lagi, saya tidak boleh sembarangan ngomong. Sebagai pendeta, kamu tidak sembarangan lagi untuk melangkah. Iya ya. Betul. Dulu waktu saya masih bekerja di pabrik tekstil, tahu Pak Ramo? Sekarang nggak ada. Pak Ramo sudah diratakan dengan tanah. Naik klub. Dulu itu Dan jadi gereja. ada gereja minggu, Ya. tapi sehari-harinya jadi apa? Naik klub. Jadi hiburan malam. Ada karaoke di sana. Ada ya pokoknya hiburan malam lah. Ya. Nah, waktu itu saya masuk ke sana nggak ada rasa apa-apa tuh. Rasa takut, rasa khawatir. Dan Tuhan bilang,
si Yunus masuk ke Pramun. Saya nggak ngerasa risih. Karena saya bukan pendeta. Saya melayani Tuhan, iya. Aktif di gereja, iya. Tapi dalam hati saya, enggak, saya mah kerja. Walaupun di luar jam kerja, kan saya bawa tamu, saya bersama dengan bos. Jadi saya tenang-tenang aja. Dulu. Tapi ketika sekarang saya jadi pendeta, saya nggak bisa lagi bilang, saya begini kok, saya begitu kok. Saya nggak bisa lagi melangkah semau saya. Dan saya tidak bisa lagi sebagai pendeta berbuat semau saya. Di situ saya sadar, iya. Kalau saya jadi pendeta, saya harus membatasi ucapan saya. Saya harus membatasi langkah saya. Saya harus membatasi perbuatan dan kelakuan saya. Dan setelah tahu itu, saya bilang, siap. Dan betul, menjadi pendeta menguntungkan bagi saya. 4 tahun lalu, saya dilantik jadi pendeta dan jadi gembala. Karena saya sadar, hidup saya harus berubah. Dan salah satu cara untuk berubah, salah satu ya, bukan satu-satunya, salah satu cara saya untuk berubah dan lebih cepat, lebih mudah berubah adalah dengan menjadi pendeta. Berpakaian. Dulu saya bebas-bebas aja mau berpakaian. Semaunya saya enak saya. Tapi sekarang nggak bisa. Yunus atau pendeta. Beda. Ya, beda. Hidup kita itu harus seperti ini. Dan pilihan Bapak Ibu sekalian. Saya mau ini menjadi satu kesadaran pada kita. Dulu, sekarang diingatkan kembali, disadarkan kembali. Dan besok lusa, sampai kapanpun, kita harus sadar, hidup kita ini harus mencerminkan Kristus. Ibu Seruni dalam hidup sampai hari ini, sudah berapa kali khotbah? Belum pernah sama sekali. Di belakang udah. Belum pernah katanya. Berarti di belakang sering. Saya nggak tanya di depan, di belakang, di tengah, di samping. Saya hanya tanya, selama hidup sampai hari ini, Gus Rudi pernah khotbah berapa kali? Tapi ini mah gadis jujur, Pak. Saya nggak tanya jujur nggak jujur, jawab pertanyaan saya. Manusia suka ngeles ditanya A, jawabnya J. Kejauhan. Mas penting jawabnya B atau C, sebelahan. Oke, Ibu Indrati, selama hidup sampai hari ini, Ibu sudah berapa kali khotbah? Belum pernah. Banyak di antara kita, kalau saya akan satu-satu, nanti jam 12 malam nggak sampai. Tapi banyak di antara kita, jadi Kristen puluhan tahun, belum pernah khotbah satu kali. Kalau kesaksian gimana? Saya tanya khotbah, bukan kesaksian. Jangan tulis lagi. Khotbah nggak pernah. Oke, baik. Begini, Pak Yunus, emangnya semua orang Kristen harus khotbah gitu? Nggak juga. Jadi nggak usah kecil hati ya. Kalau nggak pernah khotbah, nggak usah kecil hati. Karena memang semua orang Kristen ada khotbah itu tugas siapa? Tuh, pendeta. Kedua, tugas siapa? Gembala. Majelis. Ya. Nah, itu. Jemaat kan tidak harus khotbah kan? Tapi perhatikan, sekalipun kita nggak khotbah, dalam arti begini, di mimbar atau di persekutuan, ya tidak pakai mimbar, itu tetap khotbah, menyampaikan firman Tuhan. Oke, sekalipun kita tidak pernah khotbah, menyampaikan firman Tuhan secara formil, tapi hidup kita ini adalah khotbah.
Sekali lagi, semua matanya melotot. Sekalipun kita tidak khotbah dalam arti pakai Alkitab, menyampaikan firman Tuhan di hadapan sekian banyak orang, walaupun kita nggak melakukan itu dan tidak pernah melakukan itu, tapi saya mau bilang, hidup kita ini adalah khotbah. Khotbah kayak saya paling seminggu sekali. Ada yang khotbah 1 bulan 1 kali. Ada yang khotbah 1 tahun 1 kali. Ada orang 10 tahun hanya khotbah 1 kali. Itu namanya khotbah. Pakai Alkitab, berdiri di depan sekian orang, itu namanya khotbah. Tapi hidup kita 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 atau 31 hari, dan hidup kita adalah khotbah. Itu yang dilihat oleh orang, itu yang diperhatikan oleh orang, dan itu yang dinilai oleh orang. Apakah hidupmu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Jadi kita nggak selamanya bisa dapat kesempatan, maupun nggak akan dikasih. Jangankan Bapak Ibu, seorang Yunus yang tiap minggu khotbah nggak laku di gereja-gereja besar, nggak laku. Kamu siapa? Yang laku di gereja-gereja besar siapa? Kalau nggak si ini, si ini. Kalau nggak si ini, si ini. Lu lagi, lu lagi, lu lagi, lu lagi. Pendeta-pendeta, kepala-kepala yang ada di Papua, ada di Sulawesi, ada di Kalimantan, ada di Sumatera, yang ada di desa-desa, nggak laku itu diundang di gereja-gereja besar, nggak laku. Kenapa? Mereka nggak terkenal. Khotbahnya nggak lucu, khotbahnya nggak penuh rohani. Tapi kalau si pendeta ini, si pendeta ini, si pendeta ini, oh banyak yang suka. Kalau dia khotbah, banyak yang datang. Saya mau kasih tahu, hidup kita itu khotbah kita. Sekali lagi, hidup kita itu khotbah kita. Kita bisa kasih tahu kepada orang lain bahwa kita harus jujur. Hidup kita sendiri jujur atau tidak? Kita bisa bilang, hidup itu harus mengasihi. Hidup kita sendiri sudah mengasihi atau tidak? Tunjukkan dalam kehidupan kita. Apa yang kata firman Tuhan itu tidak hanya diucapkan, tapi betul-betul dilaksanakan. Dan di situ orang akan tertarik pada Yesus. Karena ada contoh yang dilihat dalam kehidupan kita. Saya ulang kembali, ada sebuah kisah di Amerika. Tahun berapa itu ya, ketika ada perang Vietnam. Tahun berapa? 70. Lupa lah ya. Amerika datangkan. Dan kemudian terjadi pengungsian, dikenal dengan manusia perahu. Terjadi pengungsian besar-besaran. Semua cari negara yang baru. Beberapa akhirnya ditampung di Indonesia, ditempatkan di Pulau Galang. Ya, sebuah tempat di mana pengungsi Vietnam banyak di sana. Oke. Yang lainnya Amerika, ke Australia, ke Eropa. Di Amerika ada banyak misi yang menampung pengungsi Vietnam. Mereka ditampung, diajari bahasa Inggris, kemudian diberikan keterampilan supaya nanti bisa hidup di Amerika, tidak jadi gelandangan. Refugee ya Pak? Hah? Refugee. Apapun itu ya, dan beberapa lembaga misi yang menampung pengungsi dari Vietnam. Jadi lembaga macam-macam ya. Nah, tapi ini lembaga misi. Dan banyak pengungsi Vietnam akhirnya menjadi Kristen, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Kuno. Sponsor. Jadi rohana. Rohana jadi rohana. Kembali ke laptop. Jadi banyak pengungsi Vietnam karena tiap hari bertemu dengan lembaga misi dan ikut juga ada ibadah, dia ikut lama-lama dengan firman Tuhan akhirnya sebagai orang Kristen. Nah karena itu ada seorang pengungsi Vietnam yang tahu dan dengar hal itu. Ketika dia diterima oleh lembaga misi, dia bilang begini, saya tidak mau diajak ibadah di gereja ataupun ibadah di luar gereja. Dia ngomong begitu. Yang kedua, selalu ya ada pendampingnya. Untuk orang-orang Vietnam selalu ada pendamping yang mendampingi mengajarkan bahasa Inggris dan sebagainya. Kepada pendamping ini dia bilang, kamu tidak boleh sekalipun mengucapkan kata Yesus kepada saya. Jadi kata Yesus nggak boleh. Oh, ini sudah dibantu macam-macam dia. Tapi orang yang mendampingi dari lembaga misi bilang, no problem. Saya bantu kamu, bukan menjadi Kristen. Bahwa ada banyak teman-teman dari Vietnam jadi Kristen itu adalah ini. Kamu tidak menjadi Kristen tidak masalah. Tugas saya membantu kamu bisa hidup di Amerika dan tidak bikin susah masyarakat Amerika karena kamu bisa mandiri, bisa bekerja dan sebagainya. Dia, saya tidak akan bawa kamu ke gereja, saya tidak akan bawa kamu ke ibadah di luar gereja, dan saya tidak akan mengucapkan kata-kata Yesus bersama dengan hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan akhirnya si orang Vietnam sudah bisa berbahasa Inggris dan sudah bisa hidup mandiri, sudah punya pekerjaan. Lepas, tak selamanya didampingi. Berhenti. Pada saat berhenti dan berpisah, si orang Vietnam bilang, terima kasih banyak, kamu sudah membantu saya sekian tahun. Oh nggak apa-apa, itu tugas saya. Kedua, terima kasih banyak, kamu sudah menepati janjimu. Engkau tidak pernah bawa saya ke gereja. Engkau tidak pernah ajak saya ibadah. Terima kasih. Yang ketiga, terima kasih. Saya hormat sama kamu. Kamu tepati janji. Sekalipun kamu nggak pernah mengeluarkan kata Yesus ketika bersama dengan saya. Terima kasih. Sekarang, sebelum berpisah, saya ingin mengajukan satu permintaan. Ya. Apa itu permintaan? Maukah kau mengajak saya? Mengajak kemana? Ke tempat wisata yang belum pernah datang? Mengajak kemana? Maukah kamu mengajak saya datang ke gereja? Kaget si pendamping. Kok bisa? Nggak pernah dengar kata Yesus? Tidak pernah dengar khotbah? Tidak pernah dengar firman Tuhan? Tidak mau diajak ke gereja? Tidak mau diajak ke ibadah? Kok sekarang tiba-tiba minta, maukah engkau mengajak saya datang ke gereja? Ada apa ini? Salah makan? Kenapa? Penasaran si pendamping orang mereka ini, orang misi. Dan ditanya, apa yang terjadi padamu kawan? Gak ada angin, gak ada hujan, sesuatu yang kamu gak mau. Kok tiba-tiba kamu minta datang ke gereja? Ada apa? Orang Vietnam ini bilang, saya tidak pernah tahu siapa itu Yesus. Saya tidak pernah dengar apa firman-Nya. Tapi saya lihat
selama sekian lama, engkau begitu baik, engkau begitu peduli, engkau begitu perhatian, engkau begitu menyayangi, mengasihi saya yang bukan siapa-siapamu. Kalau ada orang seperti kamu yang namanya orang Kristen, saya ingin tahu Yesusmu itu seperti apa yang bisa buat kamu bisa menjadi baik seperti ini. Orang Vietnam tertarik kepada Kristus bukan karena khotbah, bukan karena baca Alkitab, tapi dia tertarik ketika melihat kehidupan orang yang ada bersama dengan dia selama. Sudahkah kita membuat orang tertarik kepada Kristus dalam hidup kita? Dia tertarik pada senyum kita. Dia akan lihat cemberut lagi, cemberut lagi. Tapi dia selalu senyum kita. Dia selalu lihat sukacita dalam hidup kita. Dia bilang, aku juga mau dong hidup seperti kamu. Aku tahu, kamu kan hidup gak kaya. Hidupku juga kan ada susah. Sama kita kan? Tapi saya selalu mengeluh, ngomel. Kenapa kamu senyum? Hidupmu sukacita terus. Gak pernah kamu ngomel. Selalu bilang bersyukur. Aduh, aku juga mau dong hidup seperti engkau. Sudah tak orang tertarik melihat kehidupan kita. Sekali lagi, mungkin kita nggak bisa khotbah, tapi kita bisa khotbah lewat kehidupan. Malah bikin satu batu sandungan ketika dia bilang mengasihi, teriak khotbah, mengasihi, kutip ayat-ayat Alkitab. Tapi baru turun dari khotbah, baru turun dari mimbar, orang bilang, kok begitu? Di mana khotbahnya tadi tentang kasih? Kok dia nggak mengasihi? Khotbah yang terbaik bukan lewat mimbar, tapi khotbah terbaik adalah lewat hidup. Dari pagi sampai malam kita bisa khotbah lewat hidup kita. Tapi khotbah di mimbar terbatas. Paling 30 menit, paling 35 menit. Tidak semua juga orang dapat bagian kesempatan khotbah di mimbar. Apalagi di gereja besar. Jangan khawatir. Setiap hari tidak bisa khotbah dan hidup. Jauh lebih efektif. Ya, tidak hanya hidup rohani, tapi kelakuan rohani. Hidup kita harus berpadan dengan Injil Kristus. Kenapa? Ngaku rohani, kelakuan rohani. Nah, ini dia rahasianya. Matius 24. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Ini dia rahasianya. Kenapa ngaku-ngaku rohani tapi kelakuan rohani? Matius 12 ayat 43 sampai 45. Supaya hidup kita jangan lagi seperti ini. Sekali rohani, tetap rohani. Jangan rohana, lagi rohani. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Judul berikutnya adalah kembalinya roh jahat. 1, 2, 3. Apabila roh jahat keluar dari Tuhan, ia pun mengarah ke tempat-tempat yang halus mencari perhatian, tetapi ia tidak mendapat. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah ditinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan
kenapa orang Kristen sudah terima keselamatan, begitu terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada setan nggak lagi di dalam hidupnya? Nggak ada, udah kabur. Iblis sudah kabur. Tapi kenapa hari-hari berjalan, orang yang tadi sudah hidup dalam rohani, Kristus berkuasa di dalam hidupnya, kok kelakuannya roh aneh? Kenapa bisa begitu? Jangankan orang Kristen biasa, ada nggak pendeta yang mukul? Ada. Ada nggak pendeta selingkuh? Ada nggak pendeta yang berbuat dosa? Kenapa? Pendeta aja begitu, apalagi yang bukan pendeta. Ini dia rahasia. Betul, kita sudah ditebus, kita sudah dikuduskan, hidup kita sudah disucikan, sudah diselamatkan. Betul. Tetapi awas, hati-hati. Lalu dia keluar dan mengajak 7 orang lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Di situ yang di mana? Sesuatu yang kosong. Ketika kita terima Yesus, Roh Kudus ada di mana? Di kita, Di mana Roh Kudus? di kita. Di gereja? Di hati kita. Di dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita, jangan tinggalkan. Jangan disuruh pergi dulu. Ambil contoh. Ada nggak orang Kristen masih rokok? Ada nggak? Ya. Ada nggak orang Kristen masih minum minuman keras? Ada nggak orang Kristen masih menjudi? Betul? Ya, perhatikan. Ini Kristen nih. Orang Kristen ada Roh Kudus nggak dalam hidupnya? Ada. Tapi dia masih judi. Pergilah dia main judi. Dia bawa ke Roh Kudusnya. Ayo. Dia masuk tempat judi nih. Dia bilang gini, Roh Kudus, ayo mari bersama aku. Dan tolong ya bikin aku menang. Ngomong gitu nggak dia? Hah? Dia kalau itu begitu ya, Roh Kudus diajak berpolusi, bekerja sama untuk main judi. Roh Kudus, aku kan berkuasa, bikin dengan tubuh bagus terus ya, aku menang. Itu kalau itu kalau ada bisa begitu ya. Tapi dia akan bilang begini. Roh Kudus, permisi ya, aku mau judi. Jadi sebelum aku masuk ke tempat judi, tinggal sebentar ya di sini ya. Tidak kayak gitu juga bahwa Roh Kudus masuk ke tempat judi. Jadi permisi ya, Roh Kudus keluar dulu ya. Aku mau masuk ke tempat. Kelihatannya seperti baik ya, seperti yang menghormati Roh Kudus. Nggak mau membawa Roh Kudus ke tempat yang kudus. Sepertinya bagus. Dan ketika dia masuk, Roh Kudus ditinggalkan di luar. Ini hanya ilustrasi Bapak Ibu sekalian. Bahwa ada dalam hidup kita ngaku Kristen, tapi sesungguhnya Roh Kudus sudah kita minta keluar. Bahkan kasarnya, Roh Kudus sudah kita usir. Jadi bukan Roh Kudus lagi yang berkuasa dalam hidup kita. Tapi kita yang berkuasa dalam hidup kita. Maka lahirlah sebuah lagu. Itu pasti ada sesuatu yang menguasai dirimu. Sehingga lahir lagu begini. Aku tetap aku. Yang berjalan dengan pikiranku, dengan otakku. Aku tetap aku. Aku yang berkuasa atas hidupku. Bukan Tuhan lagi. Maka di sana kita nggak bisa lagi hidup berjalan seperti yang Tuhan mau. Kalau itu yang terjadi, maka roh akan masuk 7 kali lipat.
Kalau sudah terjadi seperti itu, biasanya hanya satu kata yang keluar. Apa? Hilaf. Hilaf. Bapak Ibu sekalian, jangan kasih kesempatan pada iblis. Udah. Jangan kasih kesempatan pada iblis. Iblis tidak dikasih kesempatan, dia pasti cari-cari kesempatan. Apalagi di ayo, hidup kita ini adalah milik Kristus. Kristus sudah ada di dalam kita. Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Jaga, pelihara. Kemanapun kita pergi, bilang Tuhan, jaga mulutku. Tuhan, Roh Kudus, jaga kakiku. Jaga kelakuan. Supaya hidupku ini adalah khotbah. Orang lihat Kristus lewat hidup. Maka kita manusia rohani, bukan manusia rohani. Jadi itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadilah menjadi terang. Jadilah pelaku itu. Itu yang dilihat orang. Dan orang akan tertarik kepada Kristus. Karena melihat Kristus yang hidup di dalam diri.